bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa masalah terbesar dalam hidup finansial Anda bukan gaji kecil, bukan ekonomi, bukan pemerintah, tapi cara Anda berpikir tentang uang? Bagaimana jika selama ini Anda bekerja keras, tapi sebenarnya sedang berlari di treadmill yang memang dirancang agar Anda tidak pernah sampai? Setiap pagi, Anda bangun, bekerja, lelah, menunggu akhir bulan, gaji masuk, lalu keluar lagi, dan Anda menyebut itu kehidupan normal. Tapi pernahkah Anda bertanya, normal? Menurut siapa? Mengapa sekolah tidak pernah mengajarkan cara berhenti bekerja sebelum tua? Mengapa iklan selalu mendorong Anda membeli sekarang, bukan berinvestasi untuk nanti? Mengapa begitu banyak orang pintar tetap terjebak dalam siklus yang sama selama puluhan tahun? Ini bukan kebetulan. Ada sistem yang membuat Anda nyaman menjadi konsumen, tapi tidak pernah benar-benar bebas. Dan yang lebih mengejutkan lagi, kebebasan itu sebenarnya bukan misteri, bukan rahasia orang kaya, bukan keberuntungan. Ia hanya angka, ia hanya strategi, ia hanya disiplin yang jarang dimiliki. Pertanyaannya sekarang sederhana. Apakah Anda siap mengetahui angka yang bisa membebaskan Anda? Atau Anda lebih nyaman tetap sibuk, tanpa pernah benar-benar merdeka? Bayangkan saya duduk di depan Anda, usia saya sudah lebih dari 9 dekade. Saya telah melihat gelembung datang dan pergi. Saya telah melihat orang menjadi kaya dengan cepat, lalu miskin lebih cepat lagi. Saya telah melihat orang-orang yang luar biasa cerdas, gagal total dalam hal yang paling sederhana, mengelola uang mereka sendiri. Dan izinkan saya memulai dengan sesuatu yang mungkin tidak nyaman untuk Anda dengar. Sebagian besar orang tidak miskin karena bodoh. Mereka miskin karena tidak pernah benar-benar berpikir. Saya tidak mengatakan mereka tidak sekolah. Banyak dari mereka lulusan universitas terbaik. Mereka bisa menyelesaikan persamaan diferensial. Mereka bisa berdebat tentang filsafat politik saat makan malam. Mereka bisa mengutip teori ekonomi. Tapi ketika gaji masuk ke rekening, mereka seperti anak kecil di toko permen. Uang datang, uang pergi. Tidak pernah benar-benar berhenti. Tidak pernah benar-benar tumbuh. Dan pertanyaannya sederhana. Mengapa orang pintar bisa begitu ceroboh dengan uangnya sendiri? Apakah karena kurang informasi? Tidak. Informasi hari ini gratis. Anda bisa belajar investasi dari internet dalam 1 malam. Apakah karena mereka malas? Tidak. Juga, banyak dari mereka bekerja 10 jam sehari. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Saya akan memberi Anda jawaban yang jarang diucapkan dengan jujur. Anda sedang dikelola. Ya, dikelola. Bukan dengan paksaan, tapi dengan desain. Sistem pendidikan tidak dirancang untuk membuat Anda bebas secara finansial. Sistem itu dirancang untuk membuat Anda produktif. Produktif bagi siapa? Bagi perusahaan, bagi institusi, bagi ekonomi secara keseluruhan. Apakah Anda pernah diajarkan secara serius tentang kekuatan compounding selama 30 tahun di sekolah? Apakah guru Anda pernah duduk dan berkata, jika kamu investasikan 5 juta per bulan selama 20 tahun, kamu bisa berhenti bekerja sebelum 50? Tidak. Mengapa? Karena ekonomi modern tidak membutuhkan terlalu banyak orang yang berhenti bekerja lebih awal. Ia membutuhkan konsumen. Ia membutuhkan pekerja. Ia membutuhkan orang yang terus memutar roda. Dan iklan. Oh, iklan adalah mesin psikologis paling canggih yang pernah diciptakan manusia. Miliaran dolar dihabiskan setiap tahun untuk membuat Anda merasa kurang keren, kurang sukses, kurang bahagia. Lalu mereka menawarkan solusi instan. Beli ini, cicil itu, upgrade sekarang. Apakah Anda benar-benar berpikir itu kebetulan? Apakah menurut Anda, industri bernilai triliunan dolar dibangun dengan cara menyuruh orang menabung dan hidup sederhana? Tentu tidak. Media keuangan juga bukan malaikat. Mereka hidup dari sensasi, dari panik, dari transaksi. Mereka tidak menghasilkan uang ketika Anda membeli indeks fund, lalu diam selama 25 tahun. Mereka menghasilkan uang ketika Anda panik, menjual, membeli lagi,
bereaksi, terus bergerak, dan sementara itu, uang Anda mengalir keluar, sedikit demi sedikit. Tanpa Anda sadari, inilah yang ingin saya Anda rasakan. Bukan sekadar dengar, Anda hidup di lingkungan yang secara sistematis mendorong Anda untuk menghabiskan, bukan mengakumulasi. Begitu Anda benar-benar menginternalisasi itu, bukan sekadar mengangguk, tapi benar-benar merasa tidak nyaman karenanya, perspektif Anda akan berubah selamanya. Anda mulai bertanya, jika semua sistem mendorong saya untuk menghabiskan uang, siapa yang sebenarnya memikirkan kebebasan saya? Jawabannya sederhana, tidak ada, kecuali Anda sendiri. Saya telah mengamati selama lebih dari 70 tahun. Orang yang mati masih bekerja di usia tua, dan orang yang berhenti bekerja karena mereka memilihnya. Perbedaannya jarang IQ, jarang keberuntungan, hampir selalu pola pikir. Mereka yang bebas finansial memiliki satu kebiasaan yang sangat langka. Mereka berhenti. Mereka duduk dan mereka menghitung. Itu saja. Mereka tidak berharap. Mereka tidak berfantasi. Mereka menghitung. Dan disinilah saya ingin membawa Anda ke ide yang sederhana, elegan, dan mengubah hidup. Anda tidak bisa menuju ke tujuan yang tidak pernah Anda definisikan. Kedengarannya jelas bukan? Tapi mengapa hampir tidak ada orang yang melakukannya? Ketika saya bertanya kepada orang, berapa uang yang Anda butuhkan untuk tidak pernah bekerja lagi? Sebagian besar tidak tahu. Mereka berkata, saya ingin nyaman. Nyaman itu berapa? Mungkin cukup. Cukup itu angka berapa? Keheningan. Harapan bukan strategi. Keinginan bukan rencana. Dan mimpi tanpa aritmatika adalah ilusi. Saya ingin Anda berhenti sejenak sekarang dan bertanya pada diri sendiri. Jika Anda ingin berhenti bekerja 20 tahun dari sekarang, berapa biaya hidup Anda per tahun? 50 juta, 100 juta, 200 juta. Berapa tepatnya? Jika Anda tidak tahu, bagaimana Anda tahu apakah Anda sedang mendekati kebebasan atau menjauhinya? Disinilah konsep yang saya cintai karena kesederhanaannya masuk. Freedom figure. Angka kebebasan Anda. Ini bukan angka untuk pamer. Ini bukan angka untuk mengesankan tetangga. Ini angka yang menentukan apakah Anda bekerja karena harus atau karena mau. Ada aturan sederhana yang lahir dari penelitian panjang para perencana keuangan. Aturan 4%. Logikanya indah. Jika Anda memiliki portofolio terdiversifikasi saham dan obligasi, secara historis Anda bisa menarik sekitar 4% per tahun tanpa menghabiskan pokoknya dalam jangka panjang. Artinya, jika Anda membutuhkan 100 juta per tahun untuk hidup, Anda hanya perlu mengalihkan angka itu dengan 25.100 juta kali ke 25. Itulah angka kebebasan Anda. Sederhana, tidak romantis, tidak dramatis, tapi sangat kuat. Jika Anda ingin 50 juta per tahun, angka kebebasan Anda 1,25 miliar. Jika Anda ingin 30 juta per tahun, angka Anda 750 juta. Sekarang, izinkan saya bertanya, sesuatu yang mungkin mengguncang Anda. Apakah angka itu benar-benar mustahil, atau hanya terasa besar? Karena Anda tidak pernah melihatnya dalam konteks 20 atau 30 tahun compounding, banyak orang mendengar 1 miliar dan langsung berkata, itu tidak mungkin. Saya telah mendengar kata tidak mungkin sepanjang hidup saya. Biasanya diucapkan oleh orang yang belum pernah benar-benar menghitung bunga majemuk. Compounding bukan sihir, tapi hasilnya terasa seperti sihir. Waktu dan tingkat pengembalian bekerja bersama, mengubah jumlah kecil menjadi jumlah yang mengubah hidup. Jika Anda investasikan 5 juta per bulan selama 25 tahun dengan rata-rata 8%. Apakah Anda tahu di mana akhirnya? Apakah Anda pernah benar-benar duduk dan menghitungnya? Atau Anda hanya merasa angka itu terlalu jauh, lalu menyerah sebelum mulai? Inilah yang membedakan orang yang akhirnya bebas dan orang yang terus bekerja sampai tubuhnya tidak mampu lagi. Yang pertama, tidak lebih pintar. Mereka hanya lebih spesifik. Mereka tahu angka mereka. Mereka melihatnya seperti target, seperti koordinat di peta. Yang kedua, hidup dalam kabut, nanti juga cukup.
nanti juga ada jalan. Rezeki sudah ada yang atur. Saya bukan anti harapan. Saya hanya pro aritmatika. Karena aritmatika tidak berbohong. Ia tidak peduli pada opini. Ia tidak peduli pada suasana hati. Dan begitu Anda memiliki angka kebebasan Anda, tiba-tiba setiap keputusan berubah. Mobil baru bukan lagi sekadar cicilan. Itu adalah jarak tambahan dari angka kebebasan Anda. Liburan mewah bukan hanya pengalaman. Itu adalah penundaan kebebasan beberapa bulan. Mungkin beberapa tahun. Anda mulai melihat dunia berbeda. Dan pertanyaan yang akan terus menghantui Anda adalah ini. Apakah saya membeli kenyamanan hari ini? Atau saya membeli kebebasan esok hari? Apakah saya benar-benar menginginkan barang itu? Atau saya hanya ingin validasi? Apakah saya hidup dengan sengaja? Atau saya hanya mengikuti arus sistem yang sudah didesain untuk membuat saya tetap berlari? Saya tidak bisa menjawabnya untuk Anda. Tapi saya bisa memberitahu Anda ini. Hari ketika Anda menghitung angka kebebasan Anda dan benar-benar percaya bahwa itu bisa dicapai adalah hari ketika Anda berhenti menjadi konsumen pasif dan mulai menjadi arsitek hidup Anda sendiri. Dan jika Anda merasa sedikit tidak nyaman sekarang, itu bagus. Karena perubahan besar selalu dimulai dengan ketidaknyamanan kecil. Pertanyaannya bukan apakah sistem akan berubah. Sistem tidak akan berubah. Pertanyaannya adalah, apakah Anda cukup berani untuk berhenti sejenak, menghitung, dan mengakui bahwa hidup Anda bisa berbeda, atau Anda akan terus berkata, nanti saja. Sampai suatu hari waktu Anda habis, dan Anda menyadari bahwa Anda bekerja sepanjang hidup tanpa pernah benar-benar tahu. Untuk apa saya telah melihat kedua tipe orang itu? Dan percayalah kepada saya, perbedaannya selalu dimulai dari satu hal kecil yang sangat jarang dilakukan. Mereka berpikir, lalu mereka menghitung. Baik, sekarang izinkan saya membawa Anda ke bagian yang tidak glamor. Bagian yang tidak akan masuk headline. Bagian yang tidak membuat Anda merasa seperti jenius investasi dalam semalam. Fondasi. Saya telah melihat terlalu banyak orang yang ingin melompat ke atap sebelum membangun fondasinya. Mereka membuka akun investasi. Mereka membeli saham yang sedang naik. Mereka berbicara tentang kebebasan finansial. Mereka membayangkan pensiun dini. 6 bulan kemudian, mobil rusak, atap bocor, orang tua sakit, kartu kredit membengkak. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka menjual investasinya di waktu yang salah, di harga yang rendah. Lalu mereka berkata, investasi tidak cocok untuk saya. Tidak. Investasi tidak gagal. Fondasinya yang tidak pernah ada. Izinkan saya bertanya sesuatu yang sederhana. Jika Anda membangun gedung 30 lantai, apakah Anda akan menghemat biaya di fondasi? Tentu tidak. Tapi, dalam kehidupan finansial, orang melakukan itu setiap hari. Mereka ingin imbal hasil 15% per tahun. Sementara mereka membayar bunga kartu kredit 30%. Apakah Anda menyadari betapa absurdnya itu? Jika Anda memiliki utang dengan bunga 30%, setiap rupiah yang Anda gunakan untuk melunasinya memberi Anda imbal hasil yang dijamin sebesar 30%. Dijamin tanpa risiko pasar, tanpa volatilitas. Bisakah Anda menunjukkan investasi lain yang memberi jaminan seperti itu? Tidak ada. Namun anehnya, orang lebih suka memburu keuntungan spekulatif daripada menutup kebocoran yang pasti. Mengapa? Karena melunasi utang tidak terasa heroik, tidak terasa seperti kemenangan, tidak bisa dipamerkan. Tapi saya akan mengatakan ini dengan tegas. Utang bunga tinggi adalah bentuk perbudakan modern yang paling halus. Ia tidak mengikat tangan Anda. Ia mengikat arus kas Anda. Setiap bulan Anda bekerja. Sebagian tenaga Anda langsung dialihkan untuk membayar masa lalu, bukan untuk membangun masa depan. Apakah itu kebebasan? Atau itu hanya versi modern dari rantai yang tidak terlihat? Saya tidak mengatakan semua utang itu jahat. Utang bisa menjadi alat. Saya menggunakan utang dalam bisnis. Tapi ada perbedaan besar antara utang produktif dan utang konsumtif. Utang untuk membeli aset yang menghasilkan uang, itu alat.
Utang untuk membeli sesuatu yang nilainya turun, begitu keluar dari toko. Itu jebakan. Cicilan gadget, cicilan, liburan, buy now, pay later untuk pakaian. Apakah Anda benar-benar membutuhkan itu? Atau Anda hanya ingin merasa setara dengan orang lain? Dan disinilah disiplin dimulai. Bukan dengan investasi canggih, tapi dengan keberanian untuk berkata, saya tidak akan membiarkan bunga 25% menghancurkan masa depan saya. Serang utang dengan metode yang rasional. Bayar minimum pada semuanya. Hancurkan yang bunganya paling tinggi terlebih dahulu. Setelah lunas, alihkan seluruh serangan ke yang berikutnya. Ini bukan soal motivasi, ini soal matematika. Dan setelah utang beracun itu mati, barulah kita berbicara tentang tameng, dana darurat. Saya tahu, ini membosankan. Tidak seksi, tidak viral. Tapi saya telah melihat krisis lebih banyak daripada yang ingin saya ingat. Pasar runtuh, resesi datang, perusahaan bangkrut, orang kehilangan pekerjaan dalam semalam. Apakah menurut Anda, krisis akan mengirim pesan dulu sebelum datang? Apakah menurut Anda, atap bocor akan menunggu sampai portofolio Anda sedang hijau? Krisis sering datang bersamaan. Itulah ironi kehidupan finansial. Ketika ekonomi turun, investasi Anda turun, dan pada saat yang sama, risiko kehilangan pendapatan naik. Tanpa dana darurat, Anda dipaksa menjual aset di harga terburuk, dan satu keputusan panik bisa menghapus bertahun-tahun disiplin, 3-6 bulan biaya hidup, disimpan, tidak disentuh, kecuali benar-benar darurat. Bukan untuk diskon besar, bukan untuk promo terbatas, bukan untuk impuls. Apakah Anda punya itu sekarang? Jika tidak, mengapa Anda merasa aman? Orang merasa aman karena belum pernah diuji, bukan karena mereka siap. Dana darurat bukan untuk menghasilkan keuntungan, ia untuk membeli ketenangan. Ia untuk memastikan Anda tidak dipaksa menjual masa depan hanya untuk membayar hari ini. Dan kemudian, ada satu hal yang sering diremehkan, reputasi finansial Anda. Skor kredit, sebagian orang mengabaikannya. Mereka pikir, itu angka abstrak. Padahal, angka itu bisa menentukan, apakah Anda membayar bunga rendah, atau bunga yang menggerogoti puluhan juta selama bertahun-tahun. Selisih kecil dalam suku bunga hipotek bisa berarti perbedaan ratusan juta dalam jangka panjang. Apakah Anda ingin dihukum karena kelalaian kecil di masa muda? Bangun reputasi Anda seperti Anda membangun nama baik. Gunakan kredit dengan bijak. Bayar penuh. Jangan pernah membayar bunga konsumtif jika Anda bisa menghindarinya. Disiplin kecil, konsisten, bertahun-tahun. Inilah bagian yang membedakan orang yang serius dan orang yang sekadar bersemangat. Dan ada satu kebocoran besar yang jarang dibicarakan. Dengan emosi yang cukup kuat, pajak. Berapa jam hidup Anda yang Anda tukar dengan uang hanya untuk menyerahkannya tanpa strategi? Saya bukan menyuruh Anda menghindari pajak secara ilegal. Saya menyuruh Anda memahami aturan permainan. Ada akun-akun yang memberi keuntungan pajak. Ada struktur yang membuat uang Anda tumbuh lebih cepat karena tidak terus-menerus dipotong. Jika Anda mengabaikannya, Anda bekerja lebih lama dari yang seharusnya. Apakah Anda benar-benar ingin bekerja 5 tahun ekstra hanya karena Anda malas memahami struktur pajak? Fondasi bukan soal menjadi kaya cepat. Fondasi soal memastikan ketika Anda mulai membangun, bangunan itu tidak runtuh. Dan sekarang, mari kita masuk ke sesuatu yang jauh lebih tidak nyaman, ketergantungan pada satu sumber penghasilan. Dulu, ada masa ketika seseorang bisa bekerja di satu perusahaan selama 40 tahun. Pensiun. Aman. Itu dunia lama, dunia itu sudah hilang. Industri bisa hilang dalam 1 dekade. Teknologi menggantikan profesi. Perusahaan mem-PHK ribuan orang dalam 1 email. Izinkan saya bertanya, langsung. Jika satu-satunya alasan Anda bisa makan bulan depan adalah karena satu entitas membayar Anda, apakah Anda benar-benar aman? Atau Anda hanya berharap semuanya berjalan baik? Saya selalu berpikir tentang penghasilan seperti
Portofolio investasi. Jika Anda menaruh seluruh uang Anda di satu saham, Anda mengambil risiko besar. Mengapa Anda menaruh seluruh kehidupan finansial Anda pada satu sumber gaji? Diversifikasi bukan hanya konsep investasi, itu prinsip hidup. Dan banyak orang salah paham tentang membangun penghasilan tambahan. Mereka berpikir itu berarti bekerja 18 jam sehari dan menghancurkan diri. Tidak. Itu berarti menggunakan keunggulan yang sudah Anda miliki. Apa yang sudah Anda kuasai? Apa yang orang lain tanyakan kepada Anda? Apa yang bisa Anda lakukan lebih baik daripada rata-rata? Jika Anda seorang programmer, apakah Anda bisa membangun alat kecil yang memecahkan masalah spesifik? Jika Anda seorang guru, bisakah Anda membuat kursus? Jika Anda sangat terorganisir, bisakah Anda membantu bisnis kecil mengatur administrasi mereka? Mengapa Anda harus memulai dari nol? Ketika Anda sudah punya fondasi keterampilan, saya telah melihat banyak orang gagal dalam side hustle karena mereka mengejar tren, bukan kekuatan mereka sendiri. Mereka bertanya, apa yang menghasilkan uang cepat? Mereka jarang bertanya, di mana saya punya keunggulan? Pasar membayar nilai, dan nilai lahir dari kompetensi dan reputasi. Jika Anda biasa-biasa saja dalam hal umum, Anda dibayar biasa-biasa saja. Jika Anda sangat ahli dalam masalah yang spesifik, pasar membayar mahal. Apakah Anda sedang membangun keahlian mendalam, atau hanya melompat dari satu peluang viral ke peluang viral berikutnya? Penghasilan tambahan bukan tujuan akhir, itu bahan bakar. Setiap rupiah ekstra yang tidak Anda habiskan untuk gaya hidup bisa diubah menjadi aset, dan setiap aset adalah pekerja yang tidak pernah tidur. Apakah Anda ingin selamanya menjual waktu Anda, atau Anda ingin membeli mesin yang bekerja saat Anda tidur? Inilah perbedaan fundamental antara orang yang sibuk dan orang yang membangun kekayaan. Orang sibuk meningkatkan gaya hidup saat penghasilan naik. Orang membangun kekayaan meningkatkan aset saat penghasilan naik. Jika penghasilan Anda naik 10 juta, apakah gaya hidup Anda ikut naik 10 juta? Atau apakah Anda menahan diri dan mengubah selisihnya menjadi mesin compounding? Ini tidak mudah. Lingkungan sosial akan menggoda Anda. Teman membeli mobil baru, rekan kerja pamer liburan, media sosial menampilkan kehidupan glamor. Pertanyaannya, bukan apakah godaan itu ada. Pertanyaannya adalah, apakah Anda punya visi yang lebih besar dari sekadar validasi sesaat? Anda tidak membangun banyak sumber penghasilan untuk terlihat sibuk. Anda membangunnya untuk menciptakan redundansi, untuk memastikan bahwa satu kegagalan tidak menghancurkan segalanya. Saya telah melihat orang kehilangan pekerjaan, tapi tetap tenang karena mereka punya arus pendapatan lain. Dan saya juga melihat orang dengan gaji besar, panik total karena semuanya bergantung pada satu sumber. Mana yang ingin Anda jadi? Fondasi dan diversifikasi bukan topik yang membuat orang bertepuk tangan, tapi inilah kenyataannya. Kebebasan finansial bukan hasil dari satu keputusan besar yang heroik, ia hasil dari ratusan keputusan kecil yang rasional. Dan saya ingin Anda memikirkan ini dengan jujur. Jika Anda kehilangan penghasilan utama Anda hari ini, berapa lama Anda bisa bertahan? 1 bulan? 3 bulan? Atau Anda akan langsung masuk mode panik? Jawaban Anda terhadap pertanyaan itu akan memberitahu Anda lebih banyak tentang posisi Anda daripada angka saldo rekening Anda. Dan mungkin, hanya mungkin, ketidaknyamanan yang Anda rasakan saat menjawabnya adalah sinyal bahwa sudah waktunya membangun fondasi yang sesungguhnya, karena tanpa fondasi yang kuat dan tanpa diversifikasi penghasilan, kebebasan finansial hanyalah cerita yang menyenangkan untuk ditonton di YouTube. Pertanyaannya sederhana. Apakah Anda ingin terinspirasi, atau Anda ingin benar-benar bebas? Sekarang kita sampai pada inti yang sesungguhnya, bagian yang memisahkan orang yang sibuk seumur hidup dengan orang yang suatu hari bangun dan berkata, "Saya tidak harus bekerja hari ini." Perbedaannya sederhana. Terlalu sederhana sampai orang mengabaikannya. Ada 2 cara menghasilkan uang. Anda menjual waktu, atau Anda memiliki aset. Itu saja. Saya ingin Anda berhenti sejenak
dan benar-benar merenungkan itu. Jika Anda berhenti bekerja besok, apakah uang masih masuk? Jika jawabannya tidak, maka Anda masih berada di sisi pertama. Anda menjual waktu, dan ada masalah besar dengan model itu. Waktu terbatas. Anda punya 24 jam sehari. Tidak lebih. Tidak bisa dinegosiasikan. Tidak bisa di-upgrade. Tidak bisa di-leverage. Anda bisa menaikkan tarif per jam. Anda bisa lembur. Anda bisa pindah pekerjaan. Tapi, pada akhirnya, ada plafon, dan yang lebih mengganggu lagi, jika Anda sakit, lelah, atau tidak dibutuhkan lagi, arus uang berhenti. Apakah itu benar-benar sistem yang ingin Anda andalkan sampai usia 60 atau 70? Saya tidak meremehkan kerja keras. Saya bekerja keras sepanjang hidup saya. Tapi saya selalu memahami satu hal penting. Tujuan bekerja keras adalah membeli kebebasan, bukan membeli gaya hidup. Sayangnya, kebanyakan orang melakukan kebalikannya. Gaji naik, mobil naik, bonus datang, cicilan baru muncul, pendapatan bertambah, standar hidup ikut melompat. Dan tiba-tiba mereka terjebak dalam versi kehidupan yang lebih mahal, bukan lebih bebas. Izinkan saya bertanya sesuatu yang mungkin membuat Anda tidak nyaman. Apakah Anda bekerja untuk membangun aset, atau bekerja untuk mempertahankan citra? Ada perbedaan yang sangat besar antara orang kaya dan orang yang terlihat kaya. Orang yang terlihat kaya sibuk mengesankan. Orang yang benar-benar kaya sibuk mengakumulasi. Orang yang terlihat kaya menukar waktu dengan simbol status. Orang yang benar-benar kaya menukar waktu dengan kepemilikan dan kepemilikan. Itulah kuncinya. Ketika Anda memiliki aset yang produktif, bisnis, saham, properti, Anda memiliki sesuatu yang bekerja meskipun Anda tidak bekerja. Itulah yang saya sebut sebagai mesin uang. Bayangkan dua orang, yang pertama bekerja 10 jam sehari, pulang ke rumah, lelah, mengulang lagi besok. Uangnya stabil, tapi bergantung pada energinya. Yang kedua, bekerja juga, tapi setiap bulan, ia menyisihkan sebagian untuk membeli potongan kecil dari bisnis-bisnis di seluruh dunia. Beberapa tahun kemudian, dividen mulai mengalir. Nilai aset naik, uang mulai bekerja. Siapa yang lebih aman? Siapa yang lebih dekat pada kebebasan? Dan pertanyaan paling penting, Anda ingin berada di sisi mana? Sekarang, mari kita masuk ke mesin-mesin uang itu. Yang pertama, pasar saham, tapi bukan dalam bentuk yang sering Anda lihat di media. Saya tidak berbicara tentang trading harian, saya tidak berbicara tentang menebak-nebak harga minggu depan. Saya berbicara tentang memiliki bagian dari perusahaan-perusahaan produktif yang menciptakan nilai setiap hari. Indeks fund, diversifikasi, luas, biaya rendah, terdengar membosankan, bagus, karena kekayaan jarang dibangun dengan sensasi. Ia dibangun dengan konsistensi selama puluhan tahun. Pasar saham secara historis memberi imbal hasil rata-rata yang masuk akal. Tidak setiap tahun. Kadang naik tajam, kadang turun brutal. Dan disinilah ujian karakter muncul. Ketika pasar turun 30%, apakah Anda melihat diskon? Atau Anda melihat kiamat? Apakah Anda menjual karena takut? Atau Anda membeli karena rasional? Orang sering bertanya pada saya, kapan waktu terbaik masuk pasar? Pertanyaan yang lebih baik adalah, berapa lama Anda siap bertahan? Compounding membutuhkan waktu. Ia seperti bola salju yang menggelinding di bukit panjang. Di awal, terlihat kecil, hampir tidak berarti. Tapi jika Anda membiarkannya terus menggelinding, ukurannya menjadi tidak proporsional terhadap usaha awalnya. Masalahnya, kebanyakan orang berhenti mendorong sebelum bola itu membesar. Mereka tidak sabar. Mereka ingin hasil dramatis dalam waktu singkat, dan disitulah mereka gagal. Sekarang, mesin kedua, properti. Disinilah orang sering menjadi terlalu percaya diri. Properti memiliki daya tarik yang kuat. Anda bisa melihatnya, menyentuhnya, mengunjunginya. Dan ada satu konsep yang membuat properti sangat menarik. Leverage, Anda menaruh 20%. Bank memberi Anda 80%. Penyewa membayar
cicilan, nilai properti naik, ekuitas Anda tumbuh. Terdengar seperti mesin uang yang sempurna, bukan? Tapi izinkan saya mengajukan pertanyaan yang jarang diajukan dengan serius. Bagaimana jika penyewa berhenti membayar? Bagaimana jika properti kosong 6 bulan? Bagaimana jika atap perlu diganti? Bagaimana jika suku bunga naik? Leverage adalah pedang bermata dua. Ia memperbesar keuntungan, ia juga memperbesar kerugian. Saya telah melihat orang menjadi sangat kaya dengan properti, dan saya juga melihat orang kehilangan segalanya karena terlalu agresif, terlalu percaya diri, terlalu optimis. Apakah Anda membeli properti dengan perhitungan atau dengan harapan? Apakah arus kas Anda cukup untuk bertahan tanpa penyewa beberapa bulan? Jika jawabannya tidak, maka Anda sedang berjudi, bukan berinvestasi. Dan mesin ketiga yang tidak bisa dihindari dalam percakapan modern, kripto. Saya akan jujur seperti biasa. Kripto adalah aset yang sangat volatil. Sebagian besar pergerakannya didorong oleh spekulasi, bukan arus kas fundamental seperti bisnis. Apakah orang menghasilkan uang besar darinya? Ya. Apakah orang juga kehilangan 70 atau 80% nilainya dalam waktu singkat? Juga ya. Pertanyaannya bukan apakah ia bisa naik. Pertanyaannya adalah, apakah Anda membangun fondasi hidup Anda di atas sesuatu yang bisa jatuh 80% tanpa peringatan? Jika Anda ingin berspekulasi dengan sebagian kecil portofolio Anda, silakan. Silakan. Tapi jangan pernah membingungkan spekulasi dengan strategi pensiun. Mayoritas kekayaan jangka panjang dibangun dari kepemilikan aset produktif yang menciptakan nilai nyata. Bisnis menghasilkan laba, properti menghasilkan sewa. Itu nyata. Sekarang saya ingin Anda kembali pada pertanyaan inti. Jika Anda berhenti bekerja 5 tahun dari sekarang, apakah mesin Anda sudah berjalan? Atau Anda masih sepenuhnya bergantung pada tenaga Anda sendiri? Inilah yang tidak pernah diajarkan secara eksplisit. Tujuan dari bekerja keras bukan untuk selamanya bekerja keras. Tujuannya adalah untuk membangun sesuatu yang suatu hari membuat kerja menjadi pilihan, bukan kewajiban. Dan saya akan meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan yang sangat sederhana, tapi menentukan. Apakah setiap keputusan finansial Anda hari ini mendekatkan Anda pada memiliki aset, atau hanya mempertahankan kebutuhan untuk terus menjual waktu? Karena pada akhirnya, kebebasan bukan tentang berapa banyak yang Anda hasilkan. Ia tentang seberapa banyak yang Anda miliki, yang bekerja untuk Anda. Dan pertanyaannya, tinggal satu. Apakah Anda sedang membangun mesin, atau Anda masih menjadi mesinnya? Sekarang, kita sampai pada bagian yang paling tidak nyaman. Bukan tentang angka, bukan tentang saham, bukan tentang properti, tapi tentang Anda. Saya sudah menjelaskan mekanikanya, saya sudah menjelaskan aritmatikanya. Jika Anda disiplin, konsisten, dan cukup lama bermain, hasilnya hampir tak terhindarkan. Lalu mengapa sebagian besar orang tetap gagal? Jawabannya bukan karena mereka tidak tahu, jawabannya karena mereka tidak tahan. Saya sudah melihat ini selama puluhan tahun. Orang pintar, orang terdidik, orang yang bisa menjelaskan compounding dengan sangat baik. Tapi, ketika pasar turun 30%, mereka panik. Mengapa? Karena teori tidak pernah benar-benar diuji sampai emosi masuk ke dalam permainan. Bayangkan, Anda membangun portofolio selama 5 tahun. Anda disiplin. Anda menabung. Anda menahan diri dari gaya hidup berlebihan. Lalu, tiba-tiba, krisis datang. Pasar jatuh. Saldo Anda turun drastis. Apa yang Anda rasakan? Apakah Anda tetap tenang dan berkata, ini diskon? Atau jantung Anda berdegup lebih cepat, dan Anda ingin menghentikan rasa sakit itu secepat mungkin? Inilah kenyataan yang tidak disukai banyak orang. Membangun kekayaan terasa tidak alami. Budaya modern melatih Anda untuk konsumsi, untuk mendapatkan sekarang, untuk memamerkan sekarang. Menunda kepuasan, itu terasa seperti hukuman. Tapi saya akan mengatakan, sesuatu yang mungkin terdengar keras,
Jika Anda tidak bisa menahan ketidaknyamanan jangka pendek, Anda tidak akan pernah menikmati kebebasan jangka panjang. Apakah Anda sadar betapa sulitnya menonton teman Anda membeli mobil baru, sementara Anda masih mengendarai mobil lama yang sudah lunas? Apakah Anda sadar betapa menggoda rasanya menaikkan gaya hidup ketika gaji naik? Inilah jebakan paling umum. Lifestyle inflation, penghasilan naik, pengeluaran ikut naik. Tidak ada yang salah secara hukum, tapi secara matematis, itu bunuh diri finansial. Karena setiap kenaikan gaya hidup menciptakan standar baru yang harus dipertahankan. Dan saya ingin Anda bertanya pada diri sendiri dengan jujur. Apakah Anda benar-benar menginginkan barang itu? Atau Anda hanya takut terlihat tertinggal? Sebagian besar keputusan finansial bukan rasional. Mereka emosional, FOMO, ketakutan, ego, validasi sosial, dan inilah yang saya pelajari. Anda tidak bisa mengandalkan kemauan setiap hari. Willpower itu lemah. Ia terkuras. Ia goyah. Yang Anda butuhkan adalah sistem. Otomatisasi tabungan. Otomatisasi investasi. Pisahkan rekening, buat keputusan baik menjadi default. Dan keputusan buruk membutuhkan usaha ekstra. Karena ketika uang masuk dan langsung teralokasi ke investasi, sebelum Anda melihatnya, Anda tidak perlu berdebat dengan diri sendiri. Apakah Anda sudah melakukan itu? Atau Anda masih berharap setiap bulan Anda akan lebih disiplin? Harapan bukan strategi. Dan ada satu perubahan pola pikir yang sangat kuat yang jarang benar-benar dipahami. Setiap uang yang Anda belanjakan hari ini bukan hanya nilainya hari ini. Jika Anda investasikan 1 juta rupiah dan biarkan tumbuh 20 tahun dengan imbal hasil wajar, nilainya bisa menjadi berkali-kali lipat. Jadi ketika Anda menghabiskan 1 juta untuk sesuatu yang tidak penting, Anda tidak membelanjakan 1 juta. Anda membelanjakan versi masa depannya. Mungkin 3 juta, mungkin 4 juta, mungkin lebih. Apakah barang itu benar-benar sepadan dengan kebebasan masa depan Anda? Pertanyaan seperti ini terasa dramatis, tapi justru itulah kenyataannya. Kebebasan finansial bukan soal besar kecilnya gaji, ia soal konsistensi dan kontrol emosi. Dan sekarang, mari kita bicara tentang harga kebebasan. Tidak ada yang gratis. Kebebasan finansial bukan hadiah lotre, ia adalah hasil dari pilihan yang tidak populer. Beberapa tahun pertama terasa berat. Anda menahan diri. Anda menginvestasikan uang alih-alih membelanjakannya. Anda mungkin terlihat biasa saja dibanding teman-teman Anda. Dan disitulah ujian terbesar muncul. Apakah Anda cukup percaya pada visi Anda untuk terlihat biasa hari ini demi luar biasa di masa depan? Saya telah melihat 2 tipe orang sepanjang hidup saya. Tipe pertama, hidup mengikuti arus. Mereka bekerja, mereka belanja, mereka meningkatkan gaya hidup setiap kali bisa, mereka tidak pernah benar-benar menghitung. Mereka berkata, nanti juga ada jalan, dan tiba-tiba usia 55 datang. Energi tidak lagi sama, pilihan tidak lagi banyak. Mereka masih harus bekerja, bukan karena mereka ingin, tapi karena mereka harus. Tipe kedua membuat keputusan yang tampak membosankan. Mereka menabung lebih agresif dari rata-rata. Mereka berinvestasi secara konsisten. Mereka tidak bereaksi berlebihan terhadap pasar. Mereka membangun aset sedikit demi sedikit. 10 tahun berlalu, 15 tahun berlalu. Dan sesuatu yang menarik terjadi, aset mereka mulai menghasilkan lebih dari yang mereka butuhkan untuk hidup. Di titik itu, permainan berubah. Mereka tidak lagi bertanya, apakah saya bisa berhenti bekerja? Mereka bertanya, apakah saya ingin terus bekerja? Itu perbedaan yang sangat besar. Pilihan, bukan kewajiban. Sekarang, saya ingin Anda membayangkan 2 masa depan Anda sendiri. Yang pertama, Anda terus hidup seperti sekarang. Tidak terlalu buruk, tidak terlalu disiplin, sedikit menabung, sedikit investasi, sedikit peningkatan gaya hidup. Waktu berlalu cepat. Yang kedua, Anda menjadi sedikit tidak biasa. Anda serius menghitung angka kebebasan Anda. Anda membangun fondasi.
Anda disiplin selama 10 atau 15 tahun? Pertanyaannya sederhana. 10 tahun disiplin atau 40 tahun kewajiban? Mana yang lebih mahal? Karena Anda akan membayar sesuatu. Entah membayar dengan pengorbanan sekarang, atau membayar dengan waktu dan tenaga Anda selamanya. Dan inilah kebenaran terakhir yang ingin saya tinggalkan, kebebasan finansial bukan tentang uang, ia tentang kendali atas waktu Anda, dengan siapa Anda menghabiskan hari Anda, apa yang Anda kerjakan, kapan Anda bangun, kapan Anda berhenti. Jika Anda harus menjual waktu Anda hanya untuk bertahan, maka waktu itu bukan milik Anda sepenuhnya. Dan saya akan menutup dengan satu pertanyaan, yang mungkin akan terus terngiang setelah video ini selesai. Jika hidup Anda adalah proyek investasi terbesar yang pernah Anda miliki, apakah Anda mengelolanya dengan disiplin, atau Anda membiarkannya berjalan tanpa arah? Karena pada akhirnya, dunia tidak akan menghentikan Anda dari konsumsi. Sistem tidak akan mendorong Anda menuju kebebasan. Anda harus memilihnya. Dan pertanyaannya tinggal satu. Apakah Anda siap membayar harga kebebasan itu? Atau Anda lebih nyaman membayar cicilan seumur hidup? Dengarkan saya baik-baik. Hidup ini lebih cepat dari yang Anda kira. Tahun demi tahun, lewat tanpa permisi. Tiba-tiba, rambut memutih. Energi tidak lagi sama. Kesempatan tidak lagi sebanyak dulu. Dan banyak orang baru sadar, mereka bekerja sepanjang hidup, tapi tidak pernah benar-benar bebas. Itulah tragedi yang paling sunyi. Bukan kemiskinan, bukan kegagalan bisnis, tapi kehidupan yang dijalani tanpa pernah sadar bahwa ada pilihan lain. Anda tidak diciptakan untuk sekadar membayar tagihan sampai mati. Anda tidak dilahirkan untuk menghabiskan 40 tahun menjual waktu hanya agar bisa bertahan 20 tahun terakhir dengan sisa tenaga. Itu bukan takdir, itu pola. Dan pola bisa diubah. Masalahnya bukan kurangnya kecerdasan, bukan kurangnya peluang. Masalahnya adalah keberanian untuk melihat kenyataan apa adanya. Kenyataannya sederhana dan kejam. Jika Anda tidak mengendalikan uang Anda, uang akan mengendalikan hidup Anda. Setiap keputusan kecil yang terlihat sepele, makan di luar terlalu sering, cicilan yang cuma sedikit, gaya hidup yang naik diam-diam, semuanya adalah suara kecil yang berkata, "Tidak apa-apa, nanti saja seriusnya," dan nanti itu tidak pernah datang. Yang datang, justru tagihan berikutnya, kebutuhan berikutnya, keinginan berikutnya. Anda mungkin merasa aman hari ini, karena gaji masih masuk, tapi keamanan yang bergantung pada satu sumber rapuh, sangat rapuh. Dunia berubah lebih cepat dari yang pernah terjadi sebelumnya. Industri hilang, perusahaan bergeser, teknologi menggantikan manusia tanpa meminta izin. Pertanyaannya bukan apakah perubahan itu akan datang. Pertanyaannya adalah, apakah Anda siap ketika itu datang? Kebebasan finansial bukan tentang menjadi miliarder, bukan tentang memamerkan angka. Ia tentang memiliki pilihan. Pilihan untuk berkata tidak, pilihan untuk beristirahat, pilihan untuk merawat orang tua tanpa panik soal uang, pilihan untuk membesarkan anak tanpa tekanan finansial yang menghantui setiap malam. Bukankah itu yang sebenarnya kita cari? Tapi pilihan itu tidak datang dari harapan. Ia lahir dari disiplin. Dan disiplin itu tidak nyaman. Ia berarti berkata tidak ketika orang lain berkata iya. Ia berarti menunda kesenangan ketika orang lain menikmati sekarang. Ia berarti terlihat biasa saja ketika dunia berlomba terlihat luar biasa. Itulah harga kebebasan. Anda harus berani terlihat berbeda. Anda harus berani tidak ikut arus. Anda harus berani mengakui bahwa kepuasan instan adalah musuh terbesar masa depan Anda. Karena setiap rupiah yang Anda belanjakan tanpa sadar, bukan hanya uang yang hilang, ia adalah waktu masa depan yang terjual. Bayangkan, setiap pembelian impulsif sebagai potongan kecil dari kebebasan Anda yang dilepas. Mungkin tidak terasa hari ini, tapi kumpulan kecil itu, bertahun-tahun kemudian, menjadi selisih antara bekerja karena ingin
dan bekerja karena harus. Apakah Anda ingin hidup dalam kondisi harus, atau Anda ingin hidup dalam kondisi pilih? Tidak ada yang salah dengan bekerja. Yang salah adalah bekerja tanpa pernah punya opsi untuk berhenti. Dan inilah inti moral yang ingin saya tanamkan dalam hati Anda. Uang bukan tujuan. Uang adalah alat untuk membeli kendali atas hidup Anda. Tanpa kendali, Anda hanya bereaksi. Dengan kendali, Anda menentukan arah. Jangan tertipu oleh gemerlap jangka pendek. Jangan tertidur oleh kenyamanan sementara. Jangan biarkan dunia menentukan standar hidup Anda. Tanpa Anda sadar, membayarnya dengan waktu dan energi, hidup terlalu berharga untuk dihabiskan dalam kecemasan finansial yang bisa dicegah. Anda tidak perlu sempurna. Anda tidak perlu kaya dalam semalam. Yang Anda butuhkan hanyalah satu keputusan yang jelas. Keputusan untuk bertanggung jawab. Keputusan untuk menghitung. Keputusan untuk menolak menjadi korban pola lama. Mulailah kecil, jika perlu. Tapi mulailah, karena waktu akan tetap berjalan. Dengan atau tanpa disiplin Anda. 10 tahun dari sekarang, Anda akan tetap berusia 10 tahun lebih tua. Pertanyaannya hanya satu. Apakah Anda juga 10 tahun lebih bebas, atau 10 tahun lebih lelah? Anda akan membayar sesuatu dalam hidup ini. Entah membayar dengan pengorbanan sekarang, atau membayar dengan penyesalan nanti. Dan penyesalan jauh lebih mahal. Bayangkan diri Anda di masa depan. Duduk, tenang, tidak tertekan oleh tagihan. Tidak takut kehilangan pekerjaan. Bekerja karena makna, bukan karena kewajiban. Itu bukan mimpi kosong. Itu konsekuensi dari keputusan yang konsisten. Sebaliknya, bayangkan diri Anda di usia senja, masih harus memikirkan cicilan, masih khawatir tentang penghasilan, masih bergantung pada sistem yang tidak pernah benar-benar peduli pada kebebasan Anda. Pilihan itu sedang Anda buat sekarang. Setiap hari, pesan moralnya sederhana, tapi mendalam. Beranilah berpikir jangka panjang di dunia yang terobsesi jangka pendek. Beranilah disiplin di dunia yang memuja instan. Beranilah berbeda di dunia yang menekan untuk seragam. Karena kebebasan tidak datang kepada mereka yang sekadar berharap. Ia datang kepada mereka yang menghitung, merencanakan, dan bertahan ketika godaan datang. Hidup Anda adalah aset paling berharga yang pernah Anda miliki. Jangan jual terlalu murah hanya demi kenyamanan sementara. Bangunlah fondasi, lindungi arus kas. Bangun aset, kendalikan emosi, dan lakukan semua itu bukan untuk pamer, tapi untuk damai. Pada akhirnya, yang paling kaya bukanlah yang memiliki paling banyak, tapi yang memiliki cukup dan tidak lagi diperintah oleh uang. Dan pertanyaan terakhir yang harus Anda jawab dalam hati adalah ini. Apakah Anda siap menjadi arsitek hidup Anda sendiri? Atau Anda akan terus menjadi penumpang dalam sistem yang tidak pernah dirancang untuk membebaskan Anda? Jawabannya akan menentukan bukan hanya kondisi rekening Anda, tapi kualitas seluruh hidup Anda.